story-nya Mak-mak. Hari ini ada kegiatan dari KJRI dan juga KMTH. Acaranya apa, Mbak? Halo semuanya, happy. Kita baru sampai di Science Park ya. Kita sekarang mau naik. Kita masuk di W10, padahal kan ruangannya itu di W12. Jadi istilahnya agak nyasar sedikit, walaupun nggak kesasar, tapi hitungannya nyasar. Tadi mana aja ketemu. Larang orangnya ini aja. Kumpulan apa ya ini? Masih itu lagi. Kita ke W12. Selamat pagi, Pak. Ketemu Bapak langsung Ketemu lagi. Udah muter-muter, Bos. Selamat pagi, Pak Konjen. Selamat pagi, Mas. Sudah nyasar-nyasar. Iya, kebanyakan merekam. Iya, ini aduh, maklum lah. Masa kecil nggak bahagia, nggak pernah ngerekam, sekarang bisa ngerekam. Selamat pagi, Bu. Selamat pagi. Halo, good morning. Oh, selamat pagi. Terima kasih ya. Assalamualaikum. Ngomong dong. Ngomong apa aja, pokoknya ada aku mana. kita lagi ngomongin OS belajar. Oh ya, kata-kata hari ini. Yo, kata-kata hari ini. Jangan pernah tumbang sebelum balas dendam. Ya itu aja udah. Enggak brosur yang kemarin ya, karena memang jauh. Kita memaklumi kesibukan beliau, tapi paling tidak masih ada Pak Dirjen, Pak Direktur, dan ada Pak Dubes. Sebagaimana kita ketahui bahwa Kementerian Pelindungan Pekerja Migran Indonesia adalah salah satu kementerian baru yang dibentuk di bawah pemerintahan Bapak Presiden Prabowo dengan dua target utama. Pertama adalah meminimalisir penyelundupan perdagangan orang, tindak pidana penyelundupan tindak pidana perdagangan orang. Yang kedua adalah meningkatkan devisa negara, dalam hal ini adalah remitansi melalui pengiriman pekerja migran Indonesia. Bisa Bapak jelas? Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita semua, Pak Dirjen yang saya hormati dan saya banggakan, Pak Konjen Hong Kong, beserta para peserta semua, khususnya PMI yang hadir. Saya ini sedang berada di Hainan, kebetulan ada kunjungan di sini, jadi saya menyampaikan salam hangat dan salam hormat dari Hainan. Tentunya saya berterima kasih atas kehadiran Pak Dirjen mewakili Pak Menteri yang sudah berkenan hadir untuk berdialog dengan PMI kita yang berada di Hong Kong, PMI yang luar biasa. Sudah beberapa kali saya berjumpa dengan mereka, baik dalam kegiatan formal maupun kegiatan informal. Akan waktu untuk ada tanya jawab nanti Pak Dirjen. Silakan Pak Dirjen. Baik, terima kasih Pak Konjen. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Selamat warahmatullahi pagi wabarakatuh. dan salam sejahtera buat kita semua
yang sama-sama kita hormati Pak Duta Besar Indonesia untuk Tiongkok, Bapak Jauhari Oratmangun. Salam kenal Bapak, kemudian kita bisa lebih sinergi lagi. Yang kami hormati Pak Konjen KJRI Hongkong, Bapak Yu Lekison. Yang kami hormati atas tenaga kerjaan KJRI Hongkong, Ibu Tamrin dan Mas Tupi. Yang kami hormati asisten Deputi Pimpinan Tenaga Kerjaan Bapak Iqbal, satu jajaran tenaga kerjaan, para peserta perwakilan organisasi PMI, NGO, Mitra KJRI Hongkong, kemudian pegiat PMI, dan para pimpinan dan staf KJRI Hongkong yang saya hormati dan saya banggakan. Pertama-tama malah bersama-sama kita panjatkan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Kuasa, karena atas izinnya kita semua masih berikan kesempatan untuk bisa bersilaturahim pada kesempatan pagi hari ini. Mudah-mudahan pertemuan kita untuk membawa manfaat yang sangat besar bagi kita sekalian, terutama sekali kepada teman-teman para pekerja migran Indonesia. Di awal kami juga melakukan upaya pelindung ini bersama-sama dengan masyarakat Indonesia yang ada di sini di Hongkong. Begitu Bapak menyinggung tentang overstay, itu sangat menarik untuk saya karena saya juga pengamat anak overstay di Hongkong ya, karena banyak pekerja migran Indonesia di Hongkong, salah satunya adalah overstay. Bapak bayangkan, dari PT dia berangkat secara resmi ke Hongkong ya Pak ya, 2 minggu, 1 bulan dia baru bekerja di rumah majikan, dia berani untuk kabur dari rumah majikan. Ini adalah persoalan negara yang harus diperhatikan ya Pak ya. Mohon bagaimana caranya negara untuk memerangi overstay di luar negeri. Ini benar-benar Pak sangat harus diperhatikan oleh negara. Gimana kita meminta perlindungan untuk itu Pak. Karena saat dia sudah melakukan overstay di luar negeri, itu benar-benar birokrasinya bukan dengan pemerintah Indonesia itu sendiri, melainkan dengan birokrasi pemerintah Hongkong itu sendiri Pak. Bayangkan, banyak warga Indonesia yang nekat overstay di luar negeri, dia nekat tidur di taman-taman Pak, karena dia nggak tahu bagaimana cara dia untuk pulang ke negara asalnya. Karena apa? Karena asal Bapak tahu, di Hongkong itu kita tidak menutup mata, banyak warga negara Indonesia yang mengompor-ngompori teman-teman kita yang baru datang ke Hongkong untuk kabur dari majikan. Ini berarti konsen pemerintah Indonesia untuk menekankan di bagian PT-nya Pak, sebelum pemberangkatan, mohon bagaimana caranya menghandle supaya overstay ini tidak banyak dan tidak memalukan Indonesia, khususnya di Hongkong itu sendiri Pak. Mohon diperhatikan itu Pak. Terima kasih. Mengajukan pertanyaan. Baik, terima kasih Pak Konjen. Terima kasih. Ini kita sekarang sedang menata terkait dengan tata kelola sistem yang terintegrasi yang sekarang sedang kita lakukan sejak penataan di pendaftaran saat mendaftar di daerah, ya kan, di sistem kita di Sisko P2MI sampai dengan nanti itu kontrak kerja selesai. Ini sedang kami mitigasi berbagai macam hal, termasuk problematika yang selama ini yang kita hadapi, bahwa jadi itu adalah hal yang perlu kita pahami bersama. Pemahaman seseorang ketika sebelum bekerja itu adalah penting, sehingga hal apa yang perlu dipahami dalam menjalankan tugas dan tanggung jawabnya itu tidak serta-merta. Kita sebenarnya pemerintah tidak kepingin untuk menangani adalah masalah. Saya kepengen adalah penempatan pekerja migran di sektor negeri semuanya dalam bawah hasil yang baik, tidak terjadi permasalahan, termasuk juga melakukan overstay. Dan ini yang penting, karena ketika pemahaman para pekerja migran Indonesia di luar negeri tidak memadai, maka yang terjadi adalah upaya-upaya pintas yang dilakukan akan terjadi, dan ini akan berdampak. Kadang-kadang tidak terpikirkan, sehingga dengan demikian maka kita penjaminan perlindungan ini yang akan menjadi berat apabila itu tidak terdata di kita. Maka pemerintah sekarang sedang tadi mempersiapkan diri untuk bagaimana kita menata sejauh mana nanti regulasi ini kita lakukan, kan?
Sebenarnya tadi saya katakan di awal bahwa kita ingin bahwa penempatan pelindungan pekerja migran bisa secara maksimal bisa kita lakukan. Pemerintah tentu sekarang sedang pembenahan, kita mendorong upaya menjamin pelindungan pekerja migran bisa bekerja kolektif dengan memperkuat dan menyempurnakan regulasi. Jadi kita lakukan ini dengan penyempurnaan regulasi, baik itu melalui undang-undang maupun yang dapat kami sampaikan atas beberapa pertanyaan tersebut. Terima kasih. Terima kasih Pak Dirjen. Pak Dirjen masih punya waktu Pak untuk kita ada buka lagi termin 3 orang untuk kami saya mewakili. Hari ini kita dapat ilmu banyak nih dari teman-teman sekalian, sahabat kami yang luar biasa di Hongkong. Karena memang terus terang kita semua ingin berbenah. Jadi kita semua ingin melakukan pembenahan, perubahan dengan hari kementerian, dan kami juga terbuka untuk itu. Jadi baik itu disampaikan tadi karena saya nggak kedengeran namanya ini, mohon maaf. Saya tidak menyebut namanya ya, jadi tetapi Mas tadi maaf tidak disebut namanya. Ada keterlibatan permintaan keterlibatan PMI dalam penyusunan aturan khusus untuk Hongkong. Tadi Pak Dirjen menambahkan. Selamat siang, salam sejahtera kita semua yang hormat Pak Konsul, Bapak Dirjen, Bapak Direktur, Pak Farid, Bapak Ibu semua, OSM, komunitas perwakilan dari KJRI dan PMI yang hadir pada kegiatan hari ini. Pertama ucapan terima kasih Pak atas kegiatan pada hari ini. Pertama, kami sangat berperan penuh untuk memberikan perlindungan BPJS Ketenagakerjaan kepada TNI. Kami bersama KP2MI beberapa waktu lalu ini cukup intens tadi sampaikan oleh Pak Alet, Pak Dirjen, untuk membahas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Dirjen, Pak Pak Farid, Pak Iqbal, teman-teman kita yang melalui Zoom atau melalui Facebook. Selamat siang, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali di podcast Ada Apa Ini, dan kali ini di edisi pasca Lebaran di hari terakhir di bulan Syawal ya kalau nggak salah ya. Nah tapi teman-teman sekalian, kenapa di kesempatan kali ini kita membuat podcast masih dengan tema cerita migran pasca Lebaran? Karena tentunya tidak di belakang, dia tetap sibuk walaupun Lebaran. Nah teman-teman sekalian, tetapi ternyata di Lebaran. Nah sudah hadir nih bersama kita Ibu Konsul Polisi, Ibu Yuliana Rafi Damayanti. Kita berikan tepuk tangan yang hangat. Nah, Bu Polisi, koordinasi kita dengan HKPF atau Hong Kong Police Force, ternyata jumlah teman-teman pekerja migran yang terlibat di dalam berbagai bentuk tindak kejahatan ini justru meningkat di periode-periode pasca Lebaran ini ya. Nah Bu Polisi bisa nggak sih cerita sama kita kenapa hal ini terjadi, lalu seperti apa bentuk-bentuk kejahatannya? Mungkin secara singkat boleh di-share dengan teman-teman yang ada di sini dan yang menyimak secara online. Silakan Bu Polisi. Warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin Pak Konjen dan teman-teman semuanya. Teman-teman semuanya senantiasa dalam keadaan sehat. Amin. Dan rezeki yang barokah. Amin. Sukses sekali keluarganya. Amin. Jodohnya. Amin. Raya-raya. Amin. Dengan Allah SWT. Amin. Ya Rabbal alamin. Banyak ya, banyak. Ini jadi apa jembatan saya? Jembatan politik. Bosnya saya. Lanjut. Teman-teman segera saja karena ini terkait kejahatan finansial, di belakang kita bisa sambil lihat sedikit ya. Betul sekali yang tadi sudah disampaikan Pak Clement, kenapa setelah Lebaran banyak kejahatan? Karena biasanya BU, apa tuh BU? Butuh uang. Butuh uang, betul banget. Tapi tidak pernah terkirim, 12 juta hilang. Ada kue kering juga seperti itu. Lanjut apa lagi? Ampau Lebaran. Yang kemarin sudah tukar uang duit, angkat tangan. Iya. Iya, betul. Saya nggak Belum nanti. Bercanda. Jadi tukar uang palsu ini juga banyak teman-teman ya. Harus ekstra hati-hati. Next sedikit lagi. Pakai apa? Maaf, ini Kesepian. Kesepian. Ini gimana kerugian ini kenapa? Tadi sebenarnya satu ini Bu Yuli. kerugiannya apa? Karena kurang teman, kurang komunitas, kurang informasi, nggak tahu bahwa di dalam Facebook itu nggak semua orang bisa dipercaya.
Yang kedua, karena teman-teman PM ini baik loh, royal, yang seolah-olah itu merugikan masyarakat kita. Nah, jadi yang tips yang tadi sampaikan tadi adalah dia transparan. Waktu kita mau membeli jasa pengirimannya, kewajiban kita membayar sebesar apa, hak kita itu apa. Hak kita mungkin saudara kita atau kita yang menerima tanah air harus bayar lagi dan sebagainya. Jadi salah satu inti utamanya adalah segala sesuatunya transparan di depan ya. Harganya berapa, haknya kapan itu sudah disebutkan di depan. Dan kalau ada ekstra biaya di depan. Kalau udah ada. Oke, baik. Terima kasih Pak Risola. Tepuk tangan dulu dong buat Pak Risola yang sudah. Jadi Pak Risola ini sudah bergerilya ke seluruh konsul ketenaga kerjaan kita. Nah, Bu Tantri, ini sebenarnya pertanyaan yang sama yang juga pernah kita bahas atau isu yang sama yang pernah kita bahas di tahun lalu. Karena biasanya fenomena ini berulang. Kebanyakan teman-teman yang menghadapi permasalahan pasca Lebaran, khususnya yang terlilit hutang, menggadaikan paspor, atau terlibat di dalam pencucian uang, itu ketika mereka berurusan dengan hukum, majikannya menjadi gelis. Oke, emang beda. Pakai silakan Bu Tantri. Menarik nih, memang satu ini kejadian banyak yang nyata karena pengaduan memang banyak yang masuk. Gara-garanya akhirnya harus terminate karena majikan merasa terganggu. Nah, makanya di sini pentingnya bahwa teman-teman ini satu, saran saya kerja maupun pemberi kerja itu punya hak untuk menghentikan kontrak dengan tata cara tertentu. Jadi kalau memang inisiasinya dari employer dan employer serta merta, ya dia harus mengikuti mekanismenya adalah 1 bulan gaji kepada pekerjanya. Berarti tetap sebenarnya pada prinsipnya boleh, tapi tetap mengikuti atau tetap kembali kepada ketentuan yang tercantum di dalam kontrak kerja. Yang mana kalau misalnya memang serta merta, berarti pemberi kerja atau majikan harus. Pak Gali dari Bank Mandiri. Dan juga di sebelah Pak Gali sudah ada Pak Ahmad Zaki dari BRI. Entah kenapa jadi siang ini saya merasa tersaingi nih, karena ada Bapak ganteng juga di sebelah saya. Nah, Pak Gali dan Pak Zaki, sebenarnya karena itu tadi kan banyak teman-teman yang tidak paham bagaimana atau secara financial literasi mereka, literasi keuangan mereka mungkin masih terbatas. Boleh nggak sih dijelaskan sedikit ke teman-teman atau bagaimana caranya mengantisipasi mengelola keuangan mereka, termasuk dengan memilih produk-produk teman-teman semuanya. Alhamdulillah. Saya Gali, saya main lagi Mas biar terkenal saya dari Bank Mandiri. Nah, tadi kalau kita ngobrolin tentang keuangan gitu kan ya, terutama ini pasca Lebaran. Memang setelah Lebaran itu kita kembali ke nol gitu kan ya. Saling memaafkan dong. Cuman ya kadang-kadang kita kembali ke nol gitu kan. Saya nggak khawatir mau promo sponsor lagi, nggak ada di jadwal saya, nggak ada di endorse ya. Cuman yang semakin terjadi, kita kembali ke nol, rekening kita juga kembali ke nol. Kenapa gitu kan ya? Yang pertama kadang kita salah kelola gitu kan ya. Salah kelola. Jadi kita kelola nggak benar sehingga kembali ke nol. Yang kedua, kita kena yang tadi Bu Polisi jelaskan, kita kena kejahatan sehingga kembali ke nol lagi gitu. Nah, jangan sampai nih dua-duanya kejadian, kita salah kelola, kita kena jadi korban kejahatan. Kalau salah kelola tadi mungkin kita punya mindset yang salah gitu kan ya, kita berpikir wah yang penting kita punya banyak duit sekarang, kita bagi-bagi di keluarga kita, kasih angko yang banyak gitu kan ya. Kelihatannya memang wah sukses, tapi ternyata mindsetnya, mindset benar seperti apa? Tadi sudah datang ke Hong Kong jauh-jauh, niatnya harus bener kan ya, cari uang untuk keluarga. Ada yang mau naik haji, ada yang mau nyekolahin anaknya, ada yang mau kawin lagi. Ya asik. Intinya mindsetnya harus benar. Itu yang terakhir tadi saya tahu ya. Iya. Nggak ada itu. Dari hati itu. Nah. Jadi mindset harus benar. Termasuk mindset tadi, terselubung. Besar pasak daripada yang tidak boleh itu harus ada di kepala kita gitu. Yang kedua yang benernya harus apa? Caranya harus benar. Caranya sebenarnya caranya bagaimana? Tadi gunakan jasa keuangan yang memang reliable, terdaftar, terregistrasi. Salah satunya adalah
Bank Mandiri, Bank BRI, Bank BNI, untuk transfer uang, untuk menabung, untuk mengelola keuangan, investasi, dan sebagainya. Yang ketiga, temennya harus benar. Nah, tadi Bu Polisi menyampaikan, Bu William menyampaikan, jangan sampai salah teman gitu kan ya. Nah, temannya harus benar. Jadi harus bergabung dengan teman-teman yang juga niatnya benar gitu kan ya. Datang ke sini juga, ini salah satu cara Mas Clemens. Kemudian kalau di Bank Mandiri kita punya komunitas namanya Mandiri Sahabatku programnya. Kita punya beberapa Pokjar. Nah, ini ada juga mungkin beberapa yang hadir. Ada yang hadir nggak ya Pokjar kita? Nah, ada beberapa perwakilan. Dan juga ada beberapa organisasi binaan gitu kan ya. Nah, ini kenapa kok temannya sebenarnya penting? Supaya tadi saling mempengaruhi, bisa saling belajar, bisa saling berbagi informasi yang penting, yang benar tadi, yang memang membantu teman-teman untuk mencapai literasi keuangan yang lebih baik. Jadi 3 benar tadi. Nah, yang mau kita juga, yang pertama jangan diklik kalau dapat kiriman link WA ataupun apapun itu. Aplikasi-aplikasi yang memang mencurigakan, jangan diklik. Begitu diklik, data kita bisa masuk diambil. Yang kedua, jangan tanggapi. Nah, tadi kembali lagi presentasinya ada tuh. Kadang-kadang suka mudah terpengaruh oleh orang yang baru kenal, terus nanya-nanya kehidupan kita di sini, nanya-nanya data kita. Jangan ditanggapi, cuekin aja. Kalau nggak penting, cuekin gitu ya. Yang ketiga, jangan bagi data rahasia kita, data pribadi kita, nomor KTP, apalagi PIN, OTP, jangan pernah dibagi ke orang lain. Nah, jadi ini secara singkat Mas Clemens, jadi kita pakai 3 benar tadi untuk pengelolaan keuangan yang baik dan 3 jangan untuk mencegah dari kejahatan keuangan. Oke, tepuk tangan dulu dong dari Mas Gani. Nah, Mas Gani banyak yang nyampe juga. Kira-kira kelebihan kekurangannya apa ketika? Baik, terima kasih Mas Leman. Selamat siang teman-teman semua. Sungguh senang saya berada di sini ya. Sebelumnya perkenalkan nama saya Zaki. Mungkin ini pertama kali ya saya. Pertama kali. Pertama kali. Oh, Pak saya juga pertama kali saya. Karena kebetulan baru datang juga di tahun lalu ya. Jadi ya berarti akan terus orbit kan. Selain saya di sini juga ada Pak Dimas berada di BRI. Iya, kameranya boleh ke Pak Dimas. Kalau Pak Dimas ini sudah. Di sini saya bertanya. Posisi saya sebagai ya siap. Tidak switching hands ya. Saya juga merangkap sebagai mahasiswa di Hong Kong. Jadi yang saya tanyakan, apakah ada untuk perpanjangan untuk ini Bu SIM? Selamat datang kalau gitu. Welcome. Di Indonesia ya kerjanya itu katanya potongan gajinya 4 bulan di agensi. Ternyata sampai sini saya ternyata dipotong 6 bulan gitu. Itu gimana Bu? Terus ini kan saya baru datang kemarin itu baru 3 hari, tapi saya sakit, keadaan saya sakit gitu. Ya Pak Dimas, jadi pertanyaannya apakah rekan-rekan mahasiswa memiliki kesempatan atau hak yang sama dengan pekerja migran untuk pengiriman barang gitu ya Pak? Jadi bersyukurnya ini bisa nggak diizinkan gitu ya. Nah, mungkin saya tanya dulu, Ibu bukanya udah pakai iktp? Nah, yang pinjam nanti di situ ada transaksinya bisa transaksi narkoba, korupsi. Dulu kan telepon baru masuk, halo kenalan, halo ayam beb misalnya. Nah, kamu cantik deh. Iya, betul. Ini harus hati-hati banget. Akun medsos yang baru dibuat, teman-teman bisa cek di situ. Kapan akun medsos itu dibuat? Misalnya FB, baru dibuat 1 minggu yang lalu. Nah itu harus dicek. Ini paspor majikannya dulu ini, main dekat. Kalau sudah lapor ke agennya. Misalnya tadi ada teman yang ATM-nya dipinjem, lapor majikan, lapor teman. Kalau sudah bisa teman atau majikan ini mendampingi ke KJRI. Bu, ini ATM-nya dipakai. Nanti kita akan sarankan, oke, kita akan buatkan laporan polisi. Kemudian dari situ teman-teman bisa langsung menuju ke ATM yang disalahgunakan. Misalnya ATM yang disalahgunakan adalah ATM Mandiri ya Pak Galih. Nanti bisa ke Mandiri, akan dilaporkan di sana untuk blokir ATM dan sebagainya. Paling enak kalau ditambah buah pala.
BUMN, Wariandu, dan podcastnya Bang Clement membuat KJRI semakin luar biasa. Antri ya. Bahan jenengan rasa periksa loh. Oh, tak kira nggak usah. Kan nggak bisa. Tadi berjalan dong. Ini pakai sampel. Bukannya cuma dia ini berarti. Saya nyontek gelangnya. Tadi rata di luarnya. Saya udah bikin. Buka yang sininya. Saya simpel aja sih. Saya simpel aja, ini saya sama bapak saya ini. Udah, saya simpel aja. Alhamdulillah guys, acaranya udah selesai. Terima kasih yang udah mengikuti perjalanan hari ini. Jangan lupa like, komen, subscribe, dan juga share video ini ke sosial media kalian semua. Sampai jumpa. Ayo. Bukan punya saya. It's not mine.